Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang berpikir bahwa sepertinya bukan karena aku tak menemukan Cusuan, tetapi sebenarnya karena Cusuanlah yang terus menghindari diriku. Sedangkan di istana Tianxuan, sang ratu berkata bahwa Zhao Yi ternyata adalah seorang kultivator. Ratu Tianxuan menjelaskan bahwa ini adalah anomali dalam dunia kultivator. Zhao Yi tak memiliki kekuatan tempur, namun dirinya dapat menyimpulkan kekuatan langit dan bumi. Bahkan Zhao Yi tak tahu jika rahasia surga tidak boleh diungkapkan, dan orang-orang dari garis keturunan sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Master Fuya bertanya, lalu apa yang Zhao Yi maksud tentang ketakutan Cusuan? Ratu Tianxuan memberitahu bahwa apa yang dikatakan Zhao Yi tidak sepenuhnya benar, karena aku juga tidak tahu apakah pedang Juxian yang bersembunyi dari mata Immortal Ye Chen, ataukah mata Immortal Ye Chen yang bersembunyi dari pedang Juxian. 并不是我找不到主线，这是修世界的一个异类，这人竟然是无修天使。武轩惧怕的东西是 Xin kembali ke Ye Chen yang juga berpikir apakah semua ini karena mata immortal milikku. Dan jika aku menghancurkan mata ini, akankah Cusuan kembali padaku? Kemudian Ye Chen mulai pergi untuk melihat tubuh Dao-nya yang bertarung kembali dengan Huo Zun. Lalu di sana terlihat Huo Zun yang melancarkan serangan naga miliknya pada tubuh Dao Ye Chen yang bernama Xing Chen. Tapi sayangnya dengan begitu mudah Xing Chen dapat menghancurkan serangan tersebut. Xing Chen pun tak tinggal diam dan segera membalas serangan itu. Huo Zun menahan serangan Xing Chen dengan teknik cermin Tai Chi, yang hal itu membuat tubuh Xing Chen terpental kesakitan. Bahkan para penonton yang melihatnya tak percaya jika Huo Zun bisa melakukannya. 那人又与霍尊开战了。你让我摘我就摘，去！死吧！太极神镜。 Huo Zun sangat senang karena ternyata dia adalah Ye Chen. Dan karena kesempatan inilah aku pasti akan segera membunuhmu. Tetapi Xing Chen menjawab bahwa semua itu tergantung dengan kemampuanmu. Tak berselang lama, kini Ye Chen telah sampai di sana. Kemudian Ye Chen menyuruh Xing Chen untuk mundur karena aku yang akan menghadapinya. Huo Zun mengatakan bahwa aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah itu barulah orang yang kau panggil dengan sebutan bos tersebut. Tapi seketika itu juga Huo Zun terkejut karena saat ini ia justru melihat Ye Chen menjadi dua. Namun dirinya tak peduli dan kembali melancarkan serangan. Tetapi ternyata Ye Chen kini justru membuat tubuh Huo Zun sampai terpental. Tak mau menyerah, Huo Zun pun menambahkan kekuatannya. Sehingga saat itu juga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Dan karena adu kekuatan tersebut, kini Huo Zun sampai dibuat tersungkur. 今天都要灭！八荒拳，知道。Huo Zun tak percaya jika Ye Chen bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Namun meskipun aku harus membakar garis keturunan Taijin, aku tetap akan membunuhnya. Dan saat Ye Chen akan kembali menyerangnya, Huo Zun pun mengeluarkan teknik binatang spiritual. Ye Chen menyadari bahwa Huo Zun sepertinya sedang memanfaatkanku untuk melakukan terobosan. Namun semua itu tak masalah karena membunuhnya dengan cara ini lebih menyenangkan. Sedangkan di istana Haus Darah, seorang prajurit mengabarkan bahwa ternyata Ye Chen belum mati. Patriark Yama segera menyuruhnya untuk memberitahu Tetua Chiong agar menemuinya. Tetua Chiong yang mendengar kabar bahwa Ye Chen masih hidup menjadi tak percaya. Dan dirinya menyadari jika Ye Chen masih hidup, maka kesalahanku pasti akan terungkap.
Tetua Ciong menyuruh anak buahnya agar memberitahu Patriark Yama bahwa aku akan memerintahkan anak buahku untuk menghabisi Ye Chen. 我要宰了你！居然借我之力，更进一步了，给你一拳！我这就带人去追捕他。笑柄，让血熊来见我。 Kembali pada Ye Chen yang berkata pada Huo Zun bahwa meski kau menerobos alam kuasi surga, dirimu tetap bukanlah tandingan bagi orang sepertiku. Dan saat Ye Chen akan membunuh Huo Zun dengan tombaknya, datang tetua Sue Zun yang menghalau tombak tersebut. Tak punya pilihan lain, Ye Chen berniat untuk segera pergi. Namun tiba-tiba saja Sue Zun menggunakan sebuah teknik untuk menghalanginya. Dan tanpa diduga, dari arah belakang, Sue Zun langsung menyerang Ye Chen. Ye Chen yang melihat hal itu tak tinggal diam dan segera menahannya. Tapi lagi-lagi, Ye Chen bergegas pergi untuk menghindari tetua Sue Zun. Namun ternyata di atas sana sudah ada tetua Ciong dan para pasukan istana Haus Darah. Tetua Ciong pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ye Chen. Dan saat semua pasukan mulai meluncurkan panah mereka, Ye Chen pun segera menghilang dari sana. Yang hal itu membuat tetua Sue Zun lah yang terkena semua serangan mereka. Tetua Sue Zun berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah. Bahkan saat itu juga Ye Chen mulai bertarung dengan serius. Ye Chen langsung menebaskan pedangnya yang membuat para pasukan Haus Darah terpental. Tetua Ciong juga tak menyangka jika Ye Chen bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Tiba-tiba saja datang Raja Iblis yang membuat Ye Chen terkejut. Bahkan setelah itu datang juga seorang pria yang bernama Yin Hun. Yin Hun memberitahu jika kau saja bersikeras untuk ikut campur, maka dinasti ilahi Tianfu tidak akan keberatan untuk memulai perang dengan klan iblis. Itu semua karena Ye Chen juga saat ini berada dalam pengawasanku. 看你王八！来吧，这么痛快！好，无界与妖族提前开战。 Tetua Ciong kebingungan mengapa banyak sekali para raja ternama yang datang ke sini. Dan apakah mereka semua akan melanjutkan pertarungan dari ribuan tahun yang lalu? Sedangkan Ye Chen berpikir bahwa mungkin para raja datang ke sini untuk membunuhku. Tetapi Ye Chen merasa jika beberapa anak kaisar lainnya juga pasti akan melindungiku. Sehingga situasiku saat ini mungkin masih menguntungkan. Namun Raja Iblis Yuijang memberi Ye Chen sebuah kesempatan untuk bertarung dengannya. Dan jika kau berhasil menang, maka kau bisa pergi dari sini. Tetapi jika kau kalah, maka tempat ini akan menjadi pemakamanmu. Ye Chen menjawab, bahkan jika aku tak bisa menang, apakah kau akan tetap melawanku? Tapi saat Raja Yujiang melihat cincin giok suancang milik Ye Chen, ia pun terkejut. Karena itulah dirinya akan melepaskan Ye Chen kali ini. 这么多大人物齐聚于此， 会对这个世道低头吗？ 打一场吧，赢了我，这一次我便放过你吧。 Namun Raja Pemakan Jiwa bertanya pada Yujiang, apakah kau melanggar perjanjianmu denganku? Raja Iblis Yujiang segera mengembalikan pil Tianji pada Raja Pemakan Jiwa. Tetapi Raja Pemakan Jiwa langsung menyuruh pasukannya untuk menghabisi Ye Chen sekarang juga. Tapi lagi-lagi dengan begitu mudahnya Ye Chen menebas mereka semua. Dan saat tetua Sue Zun menyerang Ye Chen kembali, dirinya mampu menghindari serangan tersebut. Tetua Sue Zun tak menyerah dan segera menghunuskan pedangnya. Sementara Ye Chen membalas serangan itu hingga membuatnya terluka. Xiao Chen tak menyangka jika kekuatan tempur milik Ye Chen benar-benar sangat kuat. Huang Yan juga menyadari bahwa Ye Chen memiliki keterampilan seorang raja dan dirinya ditakdirkan untuk menjadi orang yang sangat luar biasa. 冲啊！那就来试试吧。废话少说，走。 Kembali ke Ye Chen yang terus berusaha mengejar tetua Sue Zun. Terlihat juga tetua Sue Zun yang sudah sangat kewalahan menghadapi Ye Chen. Dan saat Ye Chen akan kembali menyerangnya,
Tetua Suejun justru malah menjadikan seorang prajurit sebagai tamengnya. Namun tetap saja Ye Chen berhasil membuatnya terluka. Ye Chen menegaskan bahwa berkatmu, darah dan tulangku mendapat kesempatan mengubah nirwana dan bertransformasi. Setelah mengatakan hal tersebut, Ye Chen pun segera pergi dari sana. Raja pemakan jiwa langsung memerintahkan pasukannya untuk kembali mengejar Ye Chen. Di istana haus darah, Patriark Yama sangat kesal karena perlakuan para raja. Kemudian dirinya menyuruh Tetua Chiong agar cepat menemukan Ye Chen. Tetua Chiong pun mengerti dan akan melaksanakan perintahnya. Di tempat lain terlihat Sue Liao yang berpikir bahwa Ye Chen memiliki mata immortal yang dapat menjadi makanan untuk mata roh abadi. Dan seorang prajurit bertanya apakah menurut Master Ye Chen telah kembali ke Nanchu. Sue Liao menjawab bahwa semua itu tak mungkin karena lebih dari 80% susunan teleportasi telah dihancurkan. Dan sepertinya mungkin Ye Chen sedang berada di Beichu saat ini. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Sue Liao diserang. Dirinya pun memerintahkan agar seorang tetua segera mengirim suar bantuan. Tetapi dengan mudahnya Ye Chen menggagalkan rencana itu. Saat itu juga Ye Chen menyegel mereka dengan segel naga Taisu. Sue Liao kembali memerintahkan mereka semua untuk menghancurkan segel tersebut dan menghabisi Ye Chen. Ye Chen menegaskan bahwa kau sepertinya cukup percaya diri. Tetapi Sue Liao menjawab, selama aku bisa bertarung dan mengulur waktu sampai bantuan tiba, maka aku akan melakukannya. Sue Liao berhasil membuat Ye Chen terpental. Tetapi saat Ye Chen akan membalas serangan itu, Sue Liao mengeluarkan teknik Suan Guang miliknya. Namun tetap saja Ye Chen mampu mengalahkan teknik milik Sue Liao. Sue Liao pun tak menyerah dan terus menyerang Ye Chen dengan mata surgawi. Tapi lagi-lagi Ye Chen berhasil menghalaunya menggunakan teknik luar angkasa. Dan seketika itu juga Ye Chen pun berhasil mengambil mata surgawi milik Sue Liao. Para prajurit terkejut karena ternyata Ye Chen benar-benar membunuh master mereka. Namun mereka merasa tenang karena bala bantuan akhirnya telah tiba. Sedangkan Ye Chen sendiri justru kembali melarikan diri untuk menghindari mereka. Di dalam gua, Ye Chen bergegas menggunakan mata surgawi milik Sue Liao. Setelah itu, Ye Chen tak sengaja melihat cahaya di Luo Shen Yuan. Dirinya juga teringat bahwa saat kompetisi 3 sekte, aku bermimpi. Yaitu seorang senior yang memintaku untuk membakar sebatang dupa di tempat ini. Jadi apakah sebenarnya mimpi tersebut benar-benar nyata? Kemudian Ye Chen mulai memasuki sebuah rumah yang ada di sana. Ye Chen berpikir bahwa tempat ini adalah peninggalan dari Kaisar Chen dan Selirian. Ye Chen pun bertanya-tanya, jadi apakah Kaisar Chen masih hidup sampai sekarang? Ye Chen membakar dupa dan meminta maaf karena telah mengganggu Kaisar Chen. Ye Chen juga menyayangkan bahwa demi semua orang Kaisar Chen rela meninggalkan Selirian untuk berperang. Tapi tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berkata bahwa aku tidak pernah menyalahkan dirinya. Ye Chen terkejut karena ternyata wanita itu adalah senior Selirian. Selirian memberitahu bahwa antara aku dan suamiku tak pernah ingin hidup untuk selamanya. Tetapi setelah mengatakan hal tersebut, senior Selirian perlahan menghilang. Ye Chen kebingungan apakah saat ini aku sedang bermimpi lagi. Dan mungkinkah ini adalah baju yang dirajut oleh Selirian. Sedangkan di istana Tianxuan, Master Fuya bertanya apakah Selirian masih hidup. Ratu Tianxuan menjawab bahwa dia telah lama mati.
Namun tanpa diduga, Ye Chen dapat memahami teknik rahasia yang mencapai langit itu. Kembali pada Ye Chen yang berterima kasih atas baju pemberian dari senior Selirian. Tetapi dirinya berkata, apakah aku tak bisa melepaskan mata immortal ini? Ye Chen juga mengatakan, karena Cusuan takut dengan mata ini, maka aku akan melepaskannya. Tetapi jika aku membuang mata immortal, maukah Cusuan kembali padaku? Di istana haus darah, Patriark Yama terlihat sangat marah. Bagaimana bisa kalian dengan jumlah jutaan orang tak bisa menemukan Ye Chen? Sehingga dirinya kembali memerintahkan mereka semua untuk terus melanjutkan pencarian. 燕飞前辈所知的一山眼吗？能够悟出那种通天秘术，不是，就会回到我身边了。 Kemudian datang Raja Pemakan Jiwa yang berkata bahwa kita tak bisa menyalahkan mereka karena kekuatan yang Ye Chen miliki tak bisa diremehkan begitu saja. Lalu datang Raja Darah yang mengatakan, bukankah sangat mudah untuk menemukan Ye Chen? Raja Pemakan Jiwa menegaskan, apakah kau tidak takut datang ke sini seorang diri? Tapi Raja Darah menjawab bahwa aku khawatir kau tak bisa menghentikanku. Dirinya menjelaskan jika Ye Chen datang ke sini untuk menemukan seseorang yang sangat penting baginya. Bahkan demi orang tersebut, Ye Chen sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Patriark Yama bertanya siapa sebenarnya yang sedang Ye Chen cari. Raja Darah memberitahu bahwa orang tersebut adalah Cusuan dari Sekte Heng Yue. Kembali pada Ye Chen yang terus mencari keberadaan Cusuan. Di sana, Ye Chen mendengar dua orang pria yang membicarakan tentang roh jahat. Roh tersebut keluar untuk menyebabkan kekacauan. 只怕你们舍不得恒月宗楚学一个对他来说无比重要的人。天地双煞又跑出来作乱了。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 89 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.